Saya akan menjawab salam dari Mas Naryo, Ranting Rao, cabang Bojonegoro. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat terus untuk Mas Naryo dan staf-staf pengurusnya untuk mengabdi dalam organisasi. Semoga kelak jenengan menjadi tangga kesuksesan bagi generasi-generasi selanjutnya, Mas. Oke, sekian dari saya. Sakira 22, salam setong dere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat. Hari ini saya datang di Jember, Mas ya. Dengan saya di sini ditemani Mas Sakira 22, saya ingin berbagi pengalaman, berbagi masalah pengalaman atlet, Mas. Siap, Mas. Ya, lebih dahulu Mas dikenalkan dulu namanya siapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Arifin, admin media sosial Sakira 22. Bisa dipanggil Arif atau Samsul. Saya asli Madura, cuman untuk saat ini tetap di Jember. Jember. Oke. Saya ingin tanya Mas, masalah atlet Mas. Mulai terjun ke atlet itu kapan Mas? Dulu pertama kali saya masuk ke dunia atletan pada tahun 2011. Waktu itu saya masih polos, Mas. Oh, masih polos, belum mempunyai sakral. Sama pelatih saya disuruh ikut tanding. Waktu itu kalau nggak salah pertandingannya Semadura. Dan alhamdulillah waktu itu saya juga mendapatkan juara 3, Mas. Juara 3, masih polos. Masih polos juara 3, Mas. Terus setelah itu di situ saya nambah banyak pengalaman, juga teknik-teknik baru, sehingga ketika saya naik sabuk jambon ijo itu terus menerus dikirim untuk mengikuti kejuaraan, baik itu di Malang, se-Jawa Timur, se-Jawa Bali. Alhamdulillah waktu masih siswa saya sudah mengikuti pertandingan, Mas. Piala tertinggi di mana, Mas? Piala tertinggi waktu itu di Malang. Di Malang. Juara 1 se-Jawa Bali. Se-Jawa Bali itu Malang. Terus di kabupaten, pertandingan kabupaten dulu antar perguruan di IPSI, alhamdulillah mendapatkan juara 1 tahun 2017 kalau nggak salah. Ya kemarin sempat masuk Jurprov. Kejuaraan provinsi ya, Mas. Cuman berhubung saya masih di pondok, ibu saya tidak begitu mendukung, Mas. Saya mau berangkat pertandingan ke Jurprov, cuman setelah saya izin ke orang tua malahan nggak dikasih. Kamu mending fokus mondok aja, fokus untuk menjadi pendakwah saja, nggak usah mencari hobi-hobi yang lain. Waktu itu saya agak sedikit ngambek, Mas, soalnya kan hobi saya di sini mengejar cita-cita yaitu keatletan. Cuman berhubung orang tua di sini tidak mengizinkan, jadi saya memilih jalan tengah. Memilih jalan tengah tuh bagaimana? Meskipun di sini saya tidak mengikuti kejuaraan, saya tetap melatih penerus atau generasi saya selanjutnya, sehingga generasi saya yang mungkin dikasih izin oleh orang tuanya bisa mewakili Jawa Timur, Mas. Dan alhamdulillah waktu itu adik liting saya kebetulan sama-sama latihan, tempat latihan sama saya. Alhamdulillah di situ sudah mengikuti kejuaraan atau mewakili pertandingan se-Jawa Timur, Mas. Alhamdulillah. Seperti itu. Mas, tolong berikan motivasi buat pesilat-pesilat yang baru, Mas. Untuk pesilat yang baru ya, di sini kalian harus semangat latihan. Karena bagaimanapun juga seorang atlet sejati bukanlah dia yang sering mendapatkan juara lalu setelah dia mendapatkan juara dia tidak latihan lagi. Melainkan atlet yang sejati ialah dia yang selalu mendapatkan prestasi atau mendapatkan juara namun dia tidak berhenti untuk latihan. Di sini kan syarat daripada menjadi atlet internasional, ini kata pelatih saya dulu. Yang pertama, kita harus menyediakan 5 syarat. Apa saja, Mas? Yang pertama fisik. Fisik kita harus dilatih tiap hari.
kalau saya waktu masih siswa dulu mas, nah, tiap hari pagi, sore, malam ada waktu setengah jam 30 menit. Waktu itu saya jadikan lari, terus speed segala macam, intinya yang berhubungan tentang fisik. Itu yang pertama. Terus yang kedua di sini mental kita harus seperti mental baja. Mental baja bagaimana mas? Ketika kita sudah turun gelanggang, mental kita di sini bukan mental baja, maka otomatis ketika ada supporter yang mungkin menguji emosi kalian, maka kalian di sini belas. Kalau mentalnya mental tempe. Ya. Kalau mental baja, kalian tetap menghiraukan apapun perkataan supporter disuruh pukul mukanya. Tidak, karena kita sudah mempunyai mental baja misalnya seperti itu. Terus yang ketiga di sini harus punya teknik. Teknik ini yang sangat penting. Karena lawan kita di sini kalau sudah pertandingannya internasional, lawan kita ini bukan kece-kece lagi mas. Maka setidaknya kita sudah mempunyai atau punya bekal teknik yang bagus, teknik yang banyak, sehingga nanti ketika lawan di sini menggunakan teknik yang bermacam-macam, kita tetap bisa menghadapinya dengan teknik yang kita punya seperti itu mas. Terus yang keempat, doa restu dari orang tua dan jangan lupa berdoa. Tapi yang 5 ini yang paling afdalkan, yang paling diutamakan, yaitu harus mendapatkan restu dari orang tua. Karena bagaimanapun juga restunya Allah di situ tergantung restu daripada orang tua. Kalau orang tua tidak merestukan, jangan harap Allah juga merestukan. Seperti itu mas. Lah susah duka dalam atlet itu apa mas? Banyak mas. Susah dukanya. Iya, susahnya di saat kelas. Saya kan dulu turunnya kelas A, masih siswa itu kelas A. Sedangkan bobot saya di situ agak lumayan berat. Jadi saya di situ harus mengurangi berat badan saya. Waktu berangkat tanding, bobot kadang lebih 2 kilo, kadang lebih 3 kilo. Saya lari mas. Sedangkan teman-teman saya, saudara-saudara saya yang lain, itu berat badannya pas. Dia makan enak. Kalau saya pribadi susahnya itu. Susah mas ya. Harus kalau lari kelebihan dulu. Berat badan. Harus lari. Pokoknya sama pelatih itu enggak dimanja sama sekali mas. Malahan ketika nasi ada 1 bungkus, itu separuhnya taruh, separuhnya makan gitu. Minum pun cuma 1 gelas. Jadi di situ merasa enggak nikmat saya, karena yaitu kurang puas mas. Terus senangnya di sini ketika kita sudah menjadi atlet, sudah turun pertandingan berkali-kali, di situ banyak pengalaman dan juga banyak teknik-teknik yang baru, sehingga kita bisa menyalurkan teknik tersebut ke generasi-generasi selanjutnya mas. Seperti itu. Ini mas, saya tahu dari channel mas Pangeran ya. Mas itu pernah mengikuti pencak silat lain atau bela diri lain mas? Ya, di waktu itu saya mengikuti bela diri taekwondo mas. Mengikuti bela diri taekwondo. Cuman berhubung waktu itu saya mondok, jadi saya vakum. Saya berhenti mengikuti latihan taekwondo bukan karena saya malas, bukan karena saya sudah bosan dengan latihan taekwondo, karena berhubung saya mau dipondokkan di pesantren, jadi saya mau gak mau harus meninggalkan latihan tersebut mas. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun ada di pondok, alhamdulillah di situ ada latihan pencak silat, dimana saya di situ agak sedikit tertarik, jadi saya mengikuti latihan pencak silat. Seperti itu mas. Esatrate itu mas. Esatrate, latihannya dulu di pondok. Kalau kesahnya ikut esatrate mas? Keluh kesahnya ya gimana ya? Kalau sebenarnya nggak ada sih mas kayaknya. Soalnya waktu saya mahasiswa itu kesemangatan saya untuk ikut latihan itu sangat luar biasa mas. Jadi kalau kerasa mas ya kalau semangat? Iya,
maksudnya tidak ada rasa malas kayak untuk latihan. Ketika saya ikut latihan, maka yang pertama kali saya tanamkan dalam hati rasa kecintaan terhadap PSHT, Mas. Sehingga kalau kita sudah menanamkan rasa kecintaan di sini, kita tidak gampang untuk berhenti karena kita sudah cinta. Yang namanya cinta kan, Mas, tidak ketemu sehari kan udah gelisah, udah ya gitu. Jadi saya kalau habis latihan ya malam Jumat, jadi saya pengennya itu agar cepet-cepet malam Selasa latihan lagi, pengen ketemu lagi. Itu namanya cinta. Seperti itu, Mas. Nah, Mas disahkan di SH Trate tahun berapa, Mas? Saya disahkan di SH Trate 2014, 2010 ikut latihan, 2014 disahkan lama, Mas, ya? Alhamdulillah 4 tahun, Mas. 4 tahun di situ latihannya masih lumayan, Mas. Iya, waktu itu kan berat. 2010 2014 masih, Mas. Pelatih saya itu 2, cuman sangar-sangar, Mas. Tapi dia tidak istilahnya, tidak condong melatih istilahnya fisik, melainkan daripada kegebalan, tidak memukul. Tapi pelatih saya itu melatih fisik agar kuat, kayak speed perut, push up, itu yang paling digenjot. Lari speed itu yang paling digenjot, karena di situ banyak hasilnya, Mas. Mas, setelah jadi warga SH Trate, apa keinginan Mas itu? Oke. Setelah saya jadi warga PSHT, apa keinginan saya untuk PSHT tentunya, untuk PSHT. Jadi keinginan saya setelah saya jadi warga di sini terus menyalurkan ilmu yang saya dapat pas waktu mahasiswa. Karena bagaimanapun juga sebaik-baiknya manusia adalah dia yang selalu memberikan informasi, tentunya ilmu, pada generasi-generasi selanjutnya. Sehingga dengan ilmu yang kalian salurkan bisa membuat orang lain berubah. Maka kalian termasuk orang yang paling sebaik-baiknya. Seperti itu, Mas. Ini Mas ya, masalah YouTube, Mas, sekarang, Mas. Mulai kapan, Mas, jadi YouTuber? Saya tahun 2018 alhamdulillah sudah aktif di media sosial YouTube, Mas. Waktu itu saya masih 50 subscriber, bukan 50 subscriber. Saya memberanikan diri untuk ke Jember, kolaborasi sama YouTuber yang sudah terkenal gitu. Jadi rasa gengsi saya untuk kumpul sama YouTuber itu dibuang. Saya berani, sehingga dengan keberanian saya alhamdulillah subscriber saya meningkat dan alhamdulillah sampai sekarang sudah hampir 36.000. Untuk konten pertama yang diupload apa, Mas? Konten pertama yang diupload, karena berhubung saya dulu masih dunia keatletan, jadi tentang pertandingan, tentang teknik-teknik pertandingan, jadi seperti itu, Mas. Tantangan jadi YouTuber itu apa, Mas? Cara menangani netizen kan pastinya banyak, Mas. Alhamdulillah kalau netizen itu cukup banyak, apalagi sekarang konten saya sudah berubah. Jadi gini, Mas, seorang kreator atau admin daripada YouTube itu pasti mendapatkan hujatan dari orang lain, meskipun hujatan itu agak pedas, cuman kita sebagai adminnya kita harus menerima lapang dada dan harus menjadikan hujatan-hujatan itu menjadi suatu inspirasi dan jadi penyemangat bagi kita untuk memberikan karya-karya selanjutnya. Kalau saya pribadi lebih enak banyak haters, Mas. Soalnya haters itu yang membuat saya semangat daripada banyak fan. Ya, itu dari cerita dari Mas Sakira kita bisa ambil, saudara bisa ambil motivasi dari Mas Sakira. Saya tutup, jangan lupa subscribe dan komen untuk channelnya Mas Huda 22. Mas Huda 22 Los Ikhlas.